Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Marian Syabana dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Fisikologi Islam, Lokal 20B. Terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Di sini saya akan menjelaskan ragam bahasa Indonesia dan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, penting tidaknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Ikrar ini sekaligus bermakna bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai alat yang mempersatukan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun, masih ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang terkemuka di antara beratus-ratus bahasa yang ada di Nusantara. Penting tidaknya suatu bahasa dapat juga didasari pada patokan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jumlah penuturnya. Dipandang dari jumlah penutur, ada dua bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan di atas, penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak lebih besar jumlahnya. Kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak penting. Akan tetapi pandangan kita tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu luas penyebarannya. Dipandang dari luas penyebarannya, penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebarannya ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Satu bahasa Indonesia dengan berbagai ragamnya. Yang ketiga, peranannya sebagai sarana ilmu, kesusastraan, dan ungkapan budaya lain yang dianggap bernilai. Dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra sejalan dengan jumlah penutur dan luas penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra dapat dijadikan pula ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Kalau kita mencoba memandang bahasa daerah seperti bahasa Kerinci, kita dapat menelusuri seberapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Tentang sastra, bahasa Kerinci kaya dengan macam dan jenis sastranya. Walaupun hanya dalam sastra lisan, sastra Kerinci telah bermasyarakat ke segenap pelosok daerah Kerinci. Dengan demikian, bahasa Kerinci telah dipakai sebagai sarana dalam sastra. Tentang budaya, bahasa Kerinci telah dipakai pula walaupun hanya dalam komunikasi, bertutur adat, bernyanyi, menari, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Kerinci belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang-orang Kerinci memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Kerinci. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Kerinci belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Ketiga hal di atas, sarana ilmu, pengetahuan, budaya, dan sastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda-beda menurut topik tertentu, hubungan pembicara dengan lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta media pembicara. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan mengacu pada penggunaan bahasa dalam hal dan bidang tertentu, seperti bidang pemerintahan, kesusastraan, dan jurnalistik. Berdasarkan hubungan pembicara dengan lawan bicara, ragam bahasa dapat dikategorikan dalam situasi formal atau informal. Berikut beberapa macam ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan dan tulis. Ragam lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap. Dalam ragam lisan, sangat berhubungan dengan tata bahasa, lafal, dan kosakata. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, raut muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide.
Ditinjau dari cara penyampaiannya, ragam bahasa lisan mempunyai unsur aksen, nada, dan tekanan, dan gerak-gerik tangan, mata, kepala, memberikan efek terhadap hasil komunikasi. Saat berbicara secara langsung akan terlihat sangat jelas bagaimana pembicara menyampaikan informasi atau gagasannya dengan ekspresi, intonasi, dan disertai dengan penyampaian ragam bahasa nonverbal. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan yakni seperti berikut. A. Memerlukan kehadiran orang lain. B. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. C. Terikat ruang dan waktu. D. Dipengaruhi oleh rendahnya suara. Selanjutnya, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Faktor yang mempengaruhi ragam bahasa diantaranya adalah faktor waktu, faktor kebiasaan, faktor menarik perhatian pembeli, dan faktor agar cepat terjual atau laku. Adanya kenyataan bahwa wujud ragam bahasa yang digunakan berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor sosial yang bersangkut di dalam situasi pertuturan, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi penutur, dan lawan tutur. Ciri-ciri ragam bahasa tulis atau sebagai berikut. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya ada ragam baku dan tidak baku. Ragam baku disebut juga ragam bahasa ilmu. Ragam bahasa ilmu dapat dijelaskan sebagai suatu ragam bahasa yang tidak termasuk dialek, yang dalam suasana resmi baik lisan maupun tulisan digunakan oleh para cendekiawan untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuannya. Ragam bahasa baku disebut juga ragam ilmiah. Ragam ini merupakan ragam bahasa orang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan. Ragam ini jugalah yang kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis, yang berupa kaidah atau aturan yang lengkap. Ciri-ciri ragam baku. Pertama, baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku digunakan dalam situasi resmi, seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, ceramah ilmiah, pidato kenegaraan, pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati atau orang-orang yang belum atau baru saja dikenal, dan sebagainya. Ragam tidak baku. Tradisi baku dalam bahasa Indonesia adalah bahasa tulis berbahasa lisan yang baku dalam kegiatan resmi ialah berbahasa seperti bentuk dan susunan bahasa itu. Aturan bahasa buku tulis itulah yang dituliskan dalam buku-buku tata bahasa. Maka jika menyimpang dari aturan itu disebut dengan ragam tidak baku atau non baku. Dan yang terakhir, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Himbauan agar kita menggunakan bahasa yang baik dan benar selalu terdengar. Sudahkah kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Yang dimaksud dengan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah penggunaan yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Seperti diketahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai banyak ragam,
Jika digunakan ragam resmi dalam suasana non-resmi, maka bahasa yang digunakan menurut tata bahasa baik, tetapi ragamnya tidak tepat. Begitu juga misalnya jika dipakai ragam lisan dalam laporan resmi, berkesan janggal. Bahasa yang baik dan benar ialah bahasa yang baik menurut tata bahasa dan benar menurut ragamnya. Dengan mengingat semua itu, maka yang dimaksud dengan menguasai bahasa adalah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai fungsi dan situasinya. Untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, harus diperhatikan situasi pemakaian dan ragam bahasa yang digunakan. Dalam situasi resmi digunakan bahasa baku dan sebaliknya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan sebagai ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Situasi bahasa dalam laporan penelitian adalah situasi pemakaian bahasa yang resmi. Dalam situasi bahasa yang resmi semacam ini, digunakan bahasa yang mencerminkan sifat keresmiannya, yaitu bahasa yang baku. Jika dalam situasi semacam ini tidak digunakan bahasa yang baku, bahasa yang digunakan itu dapat dikatakan tidak baik karena tidak sesuai dengan situasi pemakaiannya. Untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, harus diperhatikan situasi pemakaian dan ragam bahasa yang digunakan. Dalam situasi resmi digunakan bahasa baku dan sebaliknya. Dalam situasi tidak resmi tidak seharusnya digunakan bahasa baku. Lahirnya konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar pada dasarnya tidak terlepas dari konteks pemakaian bahasa yang beragam-ragam seperti telah disebutkan di atas. Bahasa Indonesia yang baik dalam hal ini adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakaiannya dengan sekaligus sesuai pula dengan kaidah yang berlaku. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.